Shalom, hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang bahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Dia beri. Saya ucapkan terima kasih atas waktu untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, saat ini dunia mengalami pandemi COVID-19 termasuk negara kita yaitu Indonesia. Dalam masa pandemi, anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran tatap muka, melainkan dengan daring yang menggunakan teknologi yang biasa kita gunakan yaitu laptop dan HP. Dalam kondisi ini, anak-anak yang mengikuti pelajaran daring tidak bisa mengikuti maksimal karena ada anak-anak yang menjadi malas, susah memahami pelajaran, ada yang bermain game, dan ada juga anak-anak yang tidak bisa mengikuti karena masalah ekonomi. Jadi, dunia pendidikan saat ini mengalami penurunan. Demikianlah pidato singkat saya yang dapat saya sampaikan. Saya harap bisa menjadi manfaat, dan apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menyertai saya hingga saat ini saya bisa menyampaikan pidato saya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih bagi Miss dan Sir yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan bagi Perempuan. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena walaupun sekarang adalah zaman modern, masih banyak orang yang berpandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan dengan tinggi, perempuan tidak perlu bermimpi besar, karena katanya toh nantinya hanya akan mengurus rumah dan hanya diam di rumah. Banyak juga pandangan yang menganggap bahwa perempuan yang berkarir dan memiliki mimpi besar atau semangat besar untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah perempuan yang terlalu ambisius dan dipandang tidak baik. Dan menurut saya isu ini sangat penting untuk dibahas. Mengapa? Karena yang pertama, jika pemikiran seperti yang saya sebutkan sebelumnya terus berada dalam masyarakat kita, maka akan banyak hal yang tidak enak akan terjadi, seperti pernikahan di bawah umur, hal-hal seperti putus sekolah, dan hal-hal lainnya. Sedangkan negara kita membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Dan menurut saya pribadi, sumber daya manusia yang berkualitas hanya bisa tercapai dengan adanya pendidikan. Kedua, karena isu ini jarang diangkat, jadi masih banyak orang yang belum mengetahuinya dan tidak banyak orang juga yang peduli terhadap isu ini. Lalu, mengapa pemikiran-pemikiran yang tadi saya sebutkan itu tidak benar, dan kenapa perempuan juga berhak menempuh pendidikan setinggi-tingginya? Perempuan berhak menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena yang pertama, tidak ada larangan. Di negara kita tidak ada larangan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kedua, perempuan juga bisa melakukan segalanya. Bukan berarti dengan menempuh pendidikan dengan setinggi-tingginya perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Malahan dengan pendidikan, angka kemiskinan akan berkurang, angka kematian akan menurun, dan juga bisa memperbaiki masa depan. Dan ketiga adalah hak asasi manusia. Di zaman modern seperti ini seharusnya sudah tidak ada lagi kesenjangan gender. Maksudnya di sini adalah apa saja hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, sekarang sudah bisa dilakukan oleh perempuan, seperti menempuh pendidikan dan juga bekerja. Dan saya bersyukur karena menurut data siswa SMA dan lulusan S1 mayoritas adalah perempuan.
Oleh karena itu, saya harap dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, banyak pandangan yang tidak benar tentang pendidikan bagi perempuan bisa terhapus, dan semakin banyak perempuan yang berani bermimpi, mengejar impian, dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, karena saya yakin perempuan pasti bisa. Pernyataan terakhir saya merupakan penutup untuk pidato saat ini. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk seluruh manusia. Pendidikan dibagi dua, yaitu pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang bisa didapatkan dari lembaga yang sudah memperoleh pengakuan dari pemerintah seperti sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diperoleh di luar sekolah, yaitu keluarga, lembaga kursus, masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan ini sangat penting karena menyangkut kehidupan masa depan generasi penerus bangsa, generasi muda yang cerdas dan peduli. Sekarang Indonesia telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun, sehingga diharapkan seluruh generasi menerus bangsa dapat memperoleh pendidikan yang baik dan mampu bersaing. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa ada saat ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk membawakan pidato bertema pendidikan. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Hadirin yang terhormat, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia harus dimulai dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Untuk itu, mari kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih unggul. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang saya bawakan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita boleh selalu diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato singkat mengenai permasalahan yang dialami dunia pendidikan di era pandemi. Hadirin yang saya hormati, peningkatan di dunia pendidikan telah diupayakan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kemajuan terutama di bidang teknologi. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut terhalangi dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah dalam hal ini, Kemendikbud, mengambil suatu kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan Merdeka Belajar, yaitu belajar dari rumah. Saudara-saudara,
Penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melahirkan berbagai permasalahan yang dihadapi baik oleh guru, orang tua, maupun murid itu sendiri. Berkurangnya waktu belajar dari kondisi sebelumnya mengakibatkan guru kesulitan untuk memenuhi beban jam belajar. Begitu juga dengan keterbatasan kondisi fisik karena pembelajaran jarak jauh atau PJJ berimbas pada kesulitan komunikasi dengan siswa. Dari segi orang tua pun mengalami berbagai kendala, di mana orang tua bertanggung jawab untuk mendampingi anak belajar. Bagaimana mereka memotivasi anak untuk belajar di samping pekerjaan mereka, hal ini banyak berpotensi pada stres dan depresi, baik orang tua maupun anak itu sendiri. Hadirin sekalian, terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan, kita patut bersyukur karena Merdeka Belajar menjadi titik balik dunia pendidikan untuk lebih kreatif, memanfaatkan berbagai alternatif sumber pembelajaran. Biarlah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi momen untuk lebih memerdekakan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan nasional. Marilah kita tetap semangat belajar meski di tengah pandemi COVID-19 ini dan menggapai cita-cita kita serta menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Sekolah John Lim Christian School, yang terhormat Kepala Sekolah SMP, serta guru-guru dan staf yang ada di Sekolah John Lim Christian School, bahkan siswa-siswi yang ada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan atau membacakan teks pidato yang bertema pembelajaran secara online atau yang biasa disebut daring. Karena adanya wabah ini, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring, yang mana pembelajaran dari daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara guru dan siswa secara langsung, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Yang pastinya ada banyak hal yang membuat kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang dulunya materi dijelaskan secara langsung, sekarang kita hanya bisa membaca dan memahami buku paket ataupun browsing di internet. Banyak orang tua yang mengeluh karena tidak bisa membantu anaknya belajar ataupun mengenai borosnya kuota yang digunakan untuk pembelajaran daring tersebut. Teman-teman yang saya banggakan, kita harus bersyukur karena masih bisa melaksanakan pembelajaran daring ini. Karena kita bisa lihat di luar sana, masih banyak teman-teman kita yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring ini karena terbatasnya sinyal ataupun belum mempunyai smartphone. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran daring ini, supaya pendidikan kita masih bisa maju untuk kedepannya. Dari demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan, khususnya pendidikan pada era pandemi COVID-19 saat ini. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa yang akan diteruskan oleh para generasi mudanya.
Guru-guru serta teman-teman yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui saat ini dunia dan khususnya negara kita Indonesia telah menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini menjadi pandemi besar bagi dunia yang berlangsung kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak besar pada semua aspek, khususnya pada aspek pendidikan, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Menerapkan sekolah dari rumah di masa pandemi saat ini, kita diharuskan untuk beradaptasi dengan pembelajaran dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan daring. Melalui pembelajaran daring ini, menggunakan alat komunikasi seperti handphone maupun laptop. Saudara-saudara yang saya kasihi, dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar yang sebelumnya gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan berbagai aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga tanggung jawabnya bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online dengan baik. Dalam sistem pembelajaran online, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana untuk melakukan proses belajar mengajar. Namun sayangnya, pendidikan di Indonesia belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan handphone atau laptop, dan akses internet merupakan masalah utama yang berdampak besar pada tidak meratanya akses pembelajaran online yang ada di Indonesia saat ini. Namun, bagaimana siswa-siswi Indonesia beradaptasi bila sistem pendidikan di Indonesia saat ini kurang efektif? Banyak siswa merasa tidak puas dan nyaman dengan pembelajaran online dan banyak hal yang tidak dapat mereka pahami dengan secara jelas. Hingga banyak dari mereka yang merasa stres. Guru-guru serta teman-teman yang saya kasihi, pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi lebih kreatif untuk mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, seperti dari YouTube, Google, maupun yang ada di internet. Pasang surutnya semangat para siswa seharusnya tidak menjadi alasan terus berjalannya proses pembelajaran yang ada. Semua tetap wajib untuk mendapatkan pendidikan baik dari rumah maupun dari sekolah secara langsung. Di masa pandemi seperti ini, siswa harus bisa menanam semangat belajarnya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal penting agar bisa memajukan bangsa. Dengan pendidikan, siswa-siswi dapat menumbuhkan pikiran untuk mengikuti perkembangan zaman yang bisa memajukan negaranya. Harapan pasca pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem pembelajaran saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan, serta untuk mengikuti perkembangan zaman yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian pidato yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada saudara-saudara, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang kepada seluruh teman-teman serta guru-guru yang ada. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan. Saat ini izinkan saya untuk membawakan pidato mengenai pendidikan. Teman-teman serta guru-guru, pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk seluruh manusia. Pendidikan ini begitu penting karena menyangkut kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. Generasi muda yang cerdas dan pedulilah yang akan meneruskan tongkat estafet para pendiri bangsa. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya itu sendiri.
Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Contohnya seperti sekarang ini, kita berada dalam masa pandemi yang mengharuskan kita untuk sekolah atau belajar secara online. Teman-teman serta guru-guru, pendidikan karakter itu juga sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Usia remaja merupakan usia yang berpengaruh terhadap perkembangan masa depan, di mana pada usia remaja ini kita harus hati-hati dalam memilih pendidikan dan khususnya pergaulan. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi remaja dalam pencapaian karakter ketika di usia dewasa. Faktor ini lebih banyak disebabkan oleh lingkungan. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari kita saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Jika kita menginginkan lebih banyak untuk masa depan, maka gunakan waktu kita dengan belajar dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masa depan. Dan untuk itu, mari kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Demikian pidato dari saya, semoga itu bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi untuk yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru John Lim Christian School beserta murid-murid John Lim Christian School. Pertama-tama, mari kita panjatkan atas kehadiran Tuhan karena kuasanya kita bisa bertemu di siang hari ini dan diberikan kesehatan. Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, harus dimulai dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Semua itu tidaklah bisa didapatkan dengan instan, butuh proses yang panjang dan juga konsistensi yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti sekarang ini, yakni zaman yang serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal, seperti sekolah. Untuk itu, mari kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Demikian pidato singkat yang saya bawakan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hati hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucap banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Shalom.